Sejarah Nusantara adalah sejarah kemegahan kerajaan-kerajaan besar, Sriwijaya, Majapahit, Mataram, hingga Demak. Namun di balik prasasti-prasasti kemenangan dan candi-candi megah, tersembunyi kisah lain yang lebih suram. Kisah tentang awal mula budaya korupsi. Ia bukan produk zaman modern semata, melainkan benih yang telah ditanam, tumbuh, dan diwariskan sejak ribuan tahun lalu. Untuk memahami masa kini, kita harus berani membuka lembaran lama, merenungi bagaimana kuasa, harta, dan manusia saling terkait dalam lingkaran godaan. Pada masa kerajaan-kerajaan awal seperti Kutai Martadipura dan Tarumanegara, raja dipandang sebagai titisan dewa, pemegang mandat langit. Ia menjadi sumber hukum, pemilik tanah, dan pengatur hidup rakyat. Tapi di dalam sistem ini, pengawasan terhadap para bawahannya lemah. Ketika para kepala daerah diberi kekuasaan luas, lahirlah penyimpangan. Pajak yang semestinya untuk negara dipotong, upeti diselewengkan, dan rakyat diperas. Prasasti Tugu dari Tarumanegara, abad kelima Masehi, mencatat proyek penggalian sungai untuk irigasi. Namun tak sedikit ahli sejarah percaya bahwa sebagian upaya tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkaya pejabat lokal. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, ketidakseimbangan kekuasaan membuka jalan bagi penyalahgunaan wewenang. Sistem ekonomi kerajaan bergantung pada pajak hasil bumi dan upeti. Rakyat membayar dengan beras, rempah-rempah, dan emas. Pajak ini bertujuan untuk memelihara kerajaan dan menjalankan upacara keagamaan. Tapi dalam praktiknya, sebagian besar pungutan tidak sampai ke pusat. Contoh menarik terdapat pada era kerajaan Mataram kuno. Prasasti Kalasan 778 Masehi menyebutkan pemberian tanah Sima, tanah bebas pajak untuk keperluan suci, namun seringkali laporan dari desa berbeda dengan catatan resmi. Banyak pejabat desa menggunakan status Sima untuk menghindari pajak demi kepentingan pribadi, menciptakan ketidakadilan sosial. Seiring waktu, pungutan liar mulai dianggap wajar. Rakyat kecil terpaksa membayar lebih agar urusannya lancar, sebuah pola yang mirip dengan praktik di zaman modern. Feodalisme memperparah budaya korupsi. Para adipati, menteri, dan kepala wilayah diberi kekuasaan nyaris absolut di daerahnya. Tanpa pengawasan ketat, mereka sering bertindak semaunya. Rakyat dijadikan sumber kekayaan, bukan subjek pemerintahan. Kitab Negara Kertagama 3365 Masehi bukan hanya membahas keagungan kerajaan Majapahit, namun juga menyinggung tentang ketidaksetiaan beberapa pejabat daerah yang perlu diawasi ketat. Hayam Wuruk dan Gajah Mada berusaha mengontrolnya lewat kunjungan inspeksi dan jaringan intelijen. Namun tetap saja, korupsi tumbuh subur, terutama di daerah-daerah jauh dari pusat kerajaan. Feodalisme melahirkan mentalitas asal setoran ke atas terpenuhi, bawah boleh mencari sendiri, sebuah pola pikir yang masih membayangi banyak sistem birokrasi kita hingga kini. Korupsi tidak hanya terjadi di level rakyat dan pejabat daerah, tapi juga di wilayah istana. Perebutan jabatan, suap untuk mendapatkan posisi strategis, bahkan pengkhianatan menjadi hal lumrah. Dalam serat Pararaton dan Babat Tanah Jawi, kita membaca kisah tentang bagaimana jabatan patih, adipati, dan menteri bisa didapat lewat sogokan atau persekongkolan. Para bangsawan berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan untuk membeli pengaruh di istana. Ketika jabatan diperjualbelikan, loyalitas bergeser. Bukan lagi melayani rakyat, melainkan melayani kepentingan diri sendiri dan kelompok. Kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi kerajaan kaya karena menguasai jalur perdagangan. Tapi kekayaan ini juga membuka peluang korupsi. Catatan Cina dinasti Song menyebutkan bahwa pedagang asing sering harus membayar upeti tidak resmi kepada pejabat pelabuhan Nusantara agar bisa berdagang. Sistem perizinan di pelabuhan seringkali disalahgunakan untuk memonopoli komoditas strategis, memperkaya pejabat tertentu yang membuat rugi pedagang lokal. Sistem ekonomi tertutup ini membuat korupsi bukan hanya soal individu, tapi menjadi budaya institusional. Kedatangan bangsa Eropa membawa sistem korupsi ke tingkat baru. VOC, organisasi dagang Belanda yang setengah negara, menerapkan sistem pact,
penyewaan hak memungut pajak. Petugas pemungut pajak, seringkali orang lokal yang bekerja sama dengan Belanda, membayar sejumlah uang ke VOC untuk hak memungut pajak di suatu wilayah. Setelah itu, mereka bebas menarik pajak sebanyak mungkin untuk balik modal dan mencari untung. Sistem ini melahirkan korupsi sah yang sangat merugikan rakyat kecil. Luka dari sistem kolonial ini memperkuat budaya korupsi yang telah lama tumbuh, membuat korupsi semakin mengakar di Nusantara. Mengapa budaya ini bertahan begitu lama? Sebab dalam budaya kerajaan dan kolonial, loyalitas pribadi lebih penting daripada loyalitas pada hukum ataupun pemerintahan. Hubungan raja, anak buah lebih diutamakan daripada meritokrasi. Di sisi lain, mentalitas asal atasan puas, semua aman, membuat masyarakat terbiasa menoleransi penyimpangan kecil demi kelangsungan hidup. Ketika sistem menekan dari atas dan bertahan lewat suap dan setoran, korupsi menjadi alat bertahan hidup dan dianggap bukan dari bentuk kejahatan. Inilah dilema moral yang diwariskan hingga kini. Namun, sejarah juga mencatat pemimpin-pemimpin yang berusaha melawan arus, seperti Raja Airlangga. Setelah memulihkan kerajaan dari kehancuran, Raja Airlangga membagi wilayahnya menjadi dua bagian untuk menghindari perang saudara dan perebutan sumber daya. Di Majapahit, Gajah Mada dengan sumpah palapanya mencoba menciptakan persatuan dan pemerintahan yang bersih, meski tidak sepenuhnya berhasil. Kemudian Sultan Agung dari Mataram juga berusaha mereformasi administrasi pajak agar lebih adil di masyarakat. Mereka membuktikan bahwa kesadaran dan integritas di sistem pemerintahan yang korup masih ada, walaupun sulit dilaksanakan. Budaya korupsi yang berakar dari masa kerajaan hingga kolonial membentuk pola pikir dan sistem yang sulit diubah. Namun memahami sejarah ini penting, bukan untuk mencari kambing hitam, tapi untuk memahami medan perjuangan dari titik permasalahan. Hari ini, korupsi bukan hanya soal suap atau gratifikasi. Ia adalah warisan budaya ketidakadilan struktural, mentalitas dan kezoliman terhadap integritas. Jika kita ingin perubahan, maka bukan hanya hukum yang harus ditegakkan, melainkan budaya baru yang harus dibangun. Budaya transparansi, meritokrasi, dan keberanian untuk berkata tidak terhadap sistem yang bobrok, apalagi korupsi. Sejarah telah menjadi pembelajaran bagi kita. Dan sekarang giliran kita untuk menulis babak baru. Korupsi di Nusantara bukanlah kutukan takdir. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan manusia sepanjang zaman. Dengan memahami akar sejarahnya, kita bisa lebih sadar bahwa setiap kejujuran kecil hari ini berkontribusi pada pembangunan mentalitas dan keadilan esok hari. Membasmi budaya korupsi bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga hukum. Ini adalah tugas setiap individu. Mulai dari menolak gratifikasi kecil, membiasakan transparansi, hingga menanamkan integritas dalam pendidikan anak-anak. Seperti dalam kisah para raja masa lalu, selalu ada jalan untuk memperbaiki korupsi. Sejarah bukan hanya cerita untuk bercermin, tapi juga cahaya untuk menapaki masa depan. Dan kitalah yang memegang pena sejarah berikutnya.